Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah 10 hari lagi insyaallah kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang sangat mulia, tamu yang bisa memberikan pahala berlipat ganda, tamu yang mengantarkan kepada surga karena pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga rezeki kita berkah, urusan kita mudah, dan semoga jannah menjadi balasan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita pengikut yang setia mengikuti ajaran beliau sampai akhir usia kita dan bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan sebagaimana para sahabat, para tabi'in dan salafus saleh yang menyambut bulan suci Ramadan, mempersiapkan bulan suci Ramadan 6 bulan sebelumnya, ada yang 3 bulan sebelumnya. Kita alhamdulillah dikasih waktu 10 hari sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita persiapkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita berbicara tentang Ramadan, itu pasti suratnya Al-Baqarah 183, 184, 185. Allah berfirman di ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Terkait ibadah puasa hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil sama Allah. Allah tidak memanggil wahai orang Islam, wahai manusia. Tidak, Allah tidak memanggil mereka. Allah memanggil orang-orang beriman saja. Maka merasalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dipanggil dengan ayat ini agar respon kita bagus, agar persiapan kita maksimal. Maka ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, merasalah kita di dalamnya. Orang-orang beriman itu memiliki energi, orang-orang beriman itu memiliki magnet. Setiap dipanggil jiwanya merasa terpanggil untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Maka ketika Allah memanggil dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman, baru di situ ada perintah. Apa perintahnya? Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa itu bukan hal baru, bukan ibadah baru. Kenapa? Karena orang-orang sebelum kita sudah melakukannya dan mereka mampu. Kalau orang-orang sebelum kita mampu melaksanakan ibadah puasa, insya Allah kita pun mampu. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti ada bonusnya, pasti ada manfaatnya, pasti ada ganjarannya. Apa yang Allah inginkan dari kita? La'allakum tattaqun. Pasti kamu menjadi hamba yang bertakwa, kata Allah. Kalau la'alla untuk manusia itu semoga kamu menjadi hamba yang bertakwa. Tetapi kalau Allah yang berbicara la'allakum tattaqun, pasti kamu menjadi hamba yang bertakwa. Dengan berpuasa kamu pasti menjadi hamba yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah semua orang yang berpuasa mendapatkan stempel takwa? Apakah orang-orang yang mendapatkan pendidikan selama bulan Ramadan ini menghasilkan sertifikat takwa? Tidak semuanya.
Mengapa? Karena orang-orang yang berpuasa walaupun secara fisik sama berpuasa, tetapi kelasnya berbeda. Orang berpuasa itu memiliki 3 kelas, ada 3 kelas. Kita kelas berapa nih kira-kira? Kelas 1 adalah kelas orang-orang awam. Kelas orang-orang umum di mana puasanya hanya sebatas menahan lapar dan dahaga serta hubungan intim, itu saja. Seperti puasanya orang-orang awam, dia nggak makan, dia nggak minum, dia tidak melakukan hubungan intim. Tetapi sayangnya matanya tidak puasa, lisannya tidak puasa, ngerumpinya masih jalan. Katanya kalau nggak ngerumpi mulutnya asem. Matanya masih lihat. Ada joker, jomblok keren, matanya masih larak-lirik. Yang laki-laki kalau ngeliat jamu, janda muda, matanya masih lirik-lirik. Matanya tidak puasa, lisannya tidak puasa. Maka orang-orang seperti ini berada di kelas 1. Kewajiban puasanya gugur, tapi untuk pahalanya wallahu a'lam. Hanya Allah yang berhak memberikan pahala puasa untuk mereka. Kita tidak bisa. Itu hak prerogatif Allah, itu milik Allah. Dan kita tidak mau di kelas 1. Kita ingin naik ke kelas 2. Siapa kelas 2? Kelas 2 adalah orang-orang khusus. Orang-orang khusus puasanya berbeda dengan orang umum. Dia bukan hanya badannya yang puasa, tetapi hatinya juga puasa. Anggota tubuhnya juga puasa. Matanya dijaga, tangannya dijaga, langkahnya dijaga, lisannya dijaga. Kalau ada yang ngajak debat, ngajak berselisih, dia akan mengatakan ana shaim, saya puasa. Ada yang ngajak mbak ngerumpi yuk sebelum buka, maaf saya puasa. Mbak ada joker mbak, maaf saya puasa, langsung matanya ditutup. Gak apa-apa nanti kita istighfar, maaf saya puasa. Itu kelas-kelas orang-orang khusus. Matanya ikut puasa, lisannya ikut puasa, anggota tubuhnya juga puasa. Langkah yang dia berikan untuk kakinya hanya ke tempat-tempat pengajian, ke masjid, sholat tarawih. Langkahnya diajak ke tempat yang baik-baik untuk melakukan kebaikan. Matanya hanya menatap yang baik-baik saja, lisannya mengucapkan yang baik-baik saja. Itu kelas khusus yang insya Allah mendapatkan sertifikat takwa. Mengapa kita tidak mengajar kelas 3? Oh, terlalu berat buat kita. Buat saya, mungkin buat ibu ringan ya, tapi menurut saya agak berat. Siapakah orang-orang yang berada di kelas 3? Mereka adalah orang-orang istimewa. Bukan khusus lagi, istimewa. Ada seorang tabi'in berkata, ada yang mengatakan namanya Abu Mu'alla, ada yang mengatakan Abu Ma'ala. Beliau berkata apa? Para salafus soleh mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. 6 bulan minta sama Allah agar umurnya panjang bisa bertemu bulan suci Ramadan. 6 bulan sisanya minta agar ibadahnya diterima di bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelumnya berdoa agar umurnya panjang bisa bertemu dengan bulan Ramadan, agar diberikan kekuatan beribadah di bulan Ramadan. Setelah Ramadan 6 bulan setelahnya minta atau berdoa agar ibadahnya semuanya diterima. 6 bulan. Kita berapa hari, Bu? 10 hari. Alhamdulillah masih mau mempersiapkan bulan Ramadan. Belum terlambat. Mengapa? Karena ada yang kaget-kagetan. Ya Allah, besok Ramadan gitu. Kita ini posisinya seperti berada di mall. Kan wajah-wajahnya suka ke mall, jadi contohnya mall aja. Kalau di mall itu ada pengumuman begini,
diskon 5 menit lagi gitu ya. Pernah ya? Ibu-ibu paling hafal kapan diskon? Di searching semuanya itu di HP. Diskon kapan, yang online kapan? Diskon 5 menit lagi. Kita berada di mall. Ibu yang pinter, jamaah di JGC ini pinter-pinter. Diskon 5 menit, ambil troli besar. Standby di tempat diskon. Barangnya bagus-bagus. Ada jilbab, ada gamis, ada tas, ada sepatu. Matanya udah larak-lirik. Ketika diumumkan diskon mulai, tinggal diambil. Dimasukkan ke dalam troli semuanya. Masukin, diskon selesai, barang sudah numpuk di troli. Puas nggak Bu? Puas. Ada lagi jamaah di luar sana, bukan jamaah JGC ya. Ketika diskon 5 menit lagi, dia baru mikir gini, Mas 5 menit ya, lihat-lihat yang lain dulu ya. Kan masih 5 menit lagi, lihat-lihat barang yang lain dulu. Dia lihat gelas, cangkir, karpet, dia lihat semuanya. Ketika diumumkan diskon dimulai, dia baru mikir, pakai troli apa pakai keranjang ya? Hitung kancing, troli keranjang. Akhirnya keranjang aja deh. Sampai di tempat keranjang, ternyata keranjangnya bagus-bagus. Ada yang merah, biru, hijau. Warna apa ya? Dilihat bajunya, warna merah misalnya. Ambil keranjang merah. Jalannya lambat. Sampai di tempat diskon dia terkaget-kaget, ternyata barangnya keren-keren banget. Ya Allah. Coba tadi standby di sini. Dapat satu barang, diskon selesai. Nyesel nggak Bu? Nyesel. Ternyata barangnya murah, gampang dapatnya, dan barangnya berkelas, bagus. Ketika dapat barang satu, dia lirik, ya Allah, temannya dapat satu troli penuh. Dia baru menyesal. Coba dari tadi standby di sini. Biasanya menyesal itu belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Kalau penyesalan di belakang. Akhirnya dia bawa satu barang, dia jalan lemes, nyesel. Kira-kira mau yang nomor 1 atau nomor 2? Pengen dapat yang nomor 1. Ketika diskon akan dimulai, siapin semuanya. Apa yang harus kita persiapkan? 4 yang harus kita persiapkan. Yang pertama apa? Yang pertama persiapan mental dan spiritual. Hati kita, spiritual kita harus bagus. Sudah mulai latihan tilawah, mulai baca Quran dari sekarang. Tilawah bukan tidur di lantai bawah. Tilawah tuh baca Quran. Di kantor-kantor suka gini, tilawah ya, tilawah. Pada turun ke lantai bawah, tidur di lantai bawah. Kita tilawahnya baca Quran. Sudah mulai ada pemanasan. Agar tanggal 1 Ramadan lisan kita sudah terbiasa membaca Quran. Sudah mulai zikir diperbanyak, sedekah diperbanyak. Latihannya dari sekarang. Kalau sekarang pelit, khawatir pas Ramadan baru niat, sulit. Latihannya dari sekarang, berbagi. Pemanasannya sekarang. Ibu lihat climbing di sana ya. Apakah mereka langsung naik manjat gitu di climbing? Enggak, ada pemanasan dulu. Puasa juga begitu. Kalau tidak pemanasan, hari pertama kita kayak orang melayang. Diajak ngomong gak nyambung. Kayak orang mabok. Gak nyambung. Kenapa? Karena gak ada pemanasan. Kalau sudah ada pemanasan, biasa bangunnya agak cepet, baca Qurannya agak banyak. Pas Ramadan tinggal running, tinggal lari. Udah pemanasan. Tapi kalau tanggal 1 baru pemanasan, ngos-ngosan kita. Baca Quran jadi belibet-libet. Baca Quran jadi sariawan kita. Kenapa? Lagi puasa, lemes. Kok sama jak ketuker-tuker. Kenapa? Nggak ada pemanasan sebelumnya. Maka mental dan spiritual kita perlu ada pemanasan terlebih dahulu. Syukur-syukur buat agenda. Mau ngapain nih kita bulan Ramadan? Tadi barang brandednya banyak, tapi sayangnya kalau kita nggak diincer ya.
Paham ya Bu? Kita incer dulu nih mana yang mau kita bawa pulang nih, mana yang mau kita kerjakan di bulan Ramadan. Kita bidik, kita lirik, kita incer dulu. Wah ada 5 nih yang keren misalnya. 5 apa sih yang keren? Tadi Bu, yang pertama puasa, tapi puasanya kelas 2. Tuh diincer tuh. Dari sekarang latihan, nih lisan dijaga. Perempuan itu 20.000 kosakata setiap hari, makanya orang lewat dikomentari. Baju sama jilbab nggak matching dikomentari. Latihan dari Syakban Ramadan harus diem. Kalau enggak keceplosan juga Ramadan Bu. Ya Allah suaminya ganteng, dianya jelek ya. Astagfirullah Ramadan. Tapi udah keceplosan ya. Latihan ngeremnya dari sekarang. Ramadan, astagfirullah, ini bulan Syakban, latihan ngeremnya dari sekarang. Mata latihan ngeremnya dari sekarang. Jadi buat agenda pertama puasa kelas 2 itu dibidik itu. Saya mau kelas 2 itu pertama. Yang kedua apa? Yang kedua tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi ada 2 riwayat. Yang pertama man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi kalau yang pertama barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, syaratnya 2 ya Bu, iman ikhlas. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Nah yang kedua man qama itu qiyamul lail, tarawih. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Secapek apapun, selelah apapun, diusahakan tarawih jangan ditinggal. Capek nih, kalau capek justru dipercepat. Kalau misalnya kita capek dimanja, ketiduran. Tapi kalau capek, ya Allah capek banget ya, kita lirik, wah udah jam segini nih, langsung kita sholat isya, ba'diyah, taraweh dipercepat, tidur. Kenapa? Khawatir besok nggak bangun. Kalau kita bilang ya Allah capek banget ya, besok aja deh, besok saja, tidur dulu, khawatir besoknya nggak bangun malah. Jadi kalau capek dipercepat. Kalau anak muda biasanya ngambil 4 rakaat dengan 1 salam. Ada 2 cara ya Bu, dua-duanya boleh. Jadi sholat taraweh bisa 4 rakaat 1 salam. Kalau 4 rakaat 1 salam tidak ada tasyahud awal. Jadi habis sujud rakaat pertama kan berdiri. Kedua begitu, habis sujud berdiri lagi, dia nggak pakai tasyahud awal. Biasanya anak-anak muda suka dengan cara ini. Mereka menganggap seperti sholat isya 3 kali. Habis isya 4 rakaat, 4 rakaat lagi tarawih selesai. Tapi kalau yang sudah 40 tahun ke atas, milih yang 2 rakaat. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Nanti dihibur sama qasidahan. Marhaban ya syahrul Ramadan, sambil kipas-kipas. Tuh 40 tahun ke atas tuh biasanya. Emak-emak 20 tahun ke atas juga suka begitu, sambil senderan, ngipas-ngipas, baru berdiri lagi. Nggak terasa. Dua-duanya boleh. Mau 8 rakaat boleh, mau 20 rakaat boleh. Yang nggak boleh, yang nggak taraweh. Mau di rumah boleh, mau di masjid boleh, mau jamaah boleh, mau sendiri boleh. Yang penting sholat tarawih. Yang punya anak kecil baiknya di rumah. Kalau memang daerah kita zona merah, belum aman, sholat tarawih di rumah. Boleh jadi rumah untuk saat ini tempat ibadah yang bagus. Tapi kalau zona hijau, daerahnya zona hijau, nggak ada yang kena COVID dan masjid dibuka, silahkan ke masjid. Mengapa? Karena kita perlu tahu daerah kita ini daerah kuning, merah atau hijau. Rasulullah yang menganjurkan itu. Rasulullah yang mengajarkan kita begitu. Kalau ada wabah di satu negeri jangan masuk, begitu kan? Dan kalau kita berada di dalam jangan keluar.
Kenapa? Untuk memutus mata rantai COVID atau wabah itu. Cuma kalau sendiri ini harus semangatnya lebih. Jangan ditunda, nanti itu malah repot. Berbeda kalau kita ke masjid kan memang waktunya sudah ditentukan ya Bu, Isya selesai langsung. Tapi kita yang sendiri di rumah terkadang nanti aja, akhirnya nggak sholat. Jangan ditinggal satu hari pun, satu malam pun jangan ditinggal. Ini barang keren, ini ibadah keren. Kenapa? Mampu menghapus dosa-dosa masa lalu. Baru yang ketiga, witir. Witir tidak satu paket dengan taraweh. Witir boleh di awal, boleh di akhir. Yang terpenting hanya satu kali dalam satu malam. Kalau habis taraweh langsung witir, besok misalnya bangun lagi tahajud, nggak usah witir lagi. Tapi kalau kita yakin besok mau tahajud, setelah taraweh nggak usah witir. Mengapa? Karena sholat witir itu sholat penutup. Maka Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, ya Abu Bakar, engkau witirnya di mana? Aku di awal. Ya Umar, engkau kapan? Aku di akhir. Dua-duanya dipuji sama Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ya Abu Bakar, engkau orang yang sangat hati-hati. Karena khawatir besok nggak bangun, maka witirnya di awal. Engkau ya Umar orang yang sangat istiqomah. Karena yakin besok pagi bangun, sholat lagi, witirnya diakhirkan. Kita jangan gak dua-duanya, nggak di awal, nggak di akhir. Itu keren juga. Witir sekarang nih Bu, kalau kita malam nanti sholat witir, pahalanya masih pahala sunnah. Tetapi jika dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya pahala wajib. Terus ibadah wajib bagaimana? Ibadah wajib pahalanya 70 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Bulan mana yang ada pahala sebanyak itu? Hanya bulan Ramadan saja. Maka persiapan yang pertama mental dan spiritual kita memang harus bagus. Pengen puasa yang kelas 2, mau taraweh, mau witir begitu. Terus yang keempat apa? Yang keempat tilawah, perbanyak membaca Al-Quran. Kalau sering membaca Al-Quran, insya Allah otak kita encer. Kalau sekarang kan Bu, kadang-kadang encer, kadang-kadang kental gitu ya Bu. Lupa lagi, yang kita bahas bulan lalu lupa lagi. Kalau kita sering baca Quran, itu otak kita agak encer. Anak-anak coba perhatikan. Anak-anak, ini pengalaman saja, pengalaman pribadi. Saya kalau ngajarin anak-anak Iqra dulu, Iqra saya ajarkan, setelah bisa baca Quran baru saya ajarkan ABC, itu cepet. Berbeda kalau saya ngajarin ABC dulu. Itu pengalaman pribadi, mungkin pengalaman ibu berbeda. Jadi misalnya saya mau ngajarin ABC dulu, anak agak lama, saya tuker langsung. Ayo nak, abata saja hakho misalnya. Ketika saya ajarkan ABC gampang. Yang penting targetnya apa? 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun sudah bisa baca Quran dan Koran. Targetnya begitu. 0 sampai 4-5 tahun itu Bu, otaknya lagi cakep-cakepnya Bu. Ajarin apa aja cepet itu anak-anak itu. Kalau kita kan ulang mulu gitu ya Bu ya. Anak-anak tuh cepet. Lebih cepat daripada mamanya. Terkadang dia ngapalnya sama nih Bu. Waktunya misalnya 5 menit ngapal, dia udah dapet sekian ayat, kita masih meres-meres Bu, diperes-peres otak kita. Itu yang disebut dengan kalau masih kecil seperti melukis di atas batu. Kalau sudah seperti kita, seperti melukis di atas air, hilang lagi. Kenapa? Boleh jadi karena faktor daya ingat, yang kedua faktor dosa. Anak kecil belum ada dosa, dia cepat Bu. Kalau kita dosanya banyak. Imam Syafi'i pernah tidak sengaja melihat betis seorang wanita ketika sedang naik ke kendaraan. Tidak sengaja Bu, bukan sengaja dilihat, tidak sengaja. Betisnya terlihat, langsung lupa hafalan Al-Qur'annya. Lupa Bu, kita setiap hari ngeliat betis. Lupa, langsung Imam Syafi'i datang kepada gurunya yang bernama Waqi'. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi' an su'a hifdzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi.
Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi tentang buruknya hafalanku. Maka guruku mengingatkanku agar aku meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Karena ilmu ini cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau ada maksiat dikit lupa, Bu. Kenapa? Ilmu itu cahaya. Maka baca Quran pun sama, kita sama-sama introspeksi. Utsman bin Affan bilang begini, Bu. Jika kita memiliki hati yang bersih, kita nggak akan pernah kenyang dengan membaca Al-Quran. Coba, kalau hati kita bersih, kita nggak pernah kenyang baca Quran, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Kita bedakan, Bu, baru satu halaman, satu halaman udah meneteskan air mata, bukan karena sedih, ngantuk. Jadi itu pengaruh, Bu, sama dosa. Baca Quran saja pengaruh sama dosa. Kenapa mereka begitu rakus baca Quran terus ketagihan ya, Bu ya? Imam Syafi'i satu malam hatam 1 kali, siang hatam 1 kali. Makanya selama bulan Ramadan beliau hatam 60 kali. Kita berapa, Bu? Udah jauh banget. Tapi perlu ditargetkan. Mau hatam 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Kok mereka bisa hatam berkali-kali, puluhan kali mereka bisa hatam? Karena mereka hafal. Jadi kalau orang hafal kan, Bu, sambil nunggang kuda baca Quran, sambil nulis bisa baca Quran, sambil gitu kan, Bu. Kalau kita kan baca Qurannya harus ada atraksi, buka Quran dulu, cari kacamata dulu, cari senderan dulu, atraksinya banyak. Padahal baca Qurannya 1 lembar, atraksinya banyak. Karena mereka hafal. Sama misalnya kita hafal surat Al-Fatihah, atau kita hafal surat Qul Huwallahu Ahad, nggak perlu atraksi kan, Bu? Nggak perlu atraksi. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak perlu nyari Quran, nggak perlu. Mereka seperti itu karena mereka hafal, jadi mereka nggak perlu banyak atraksi. Dan bulan Ramadan mereka itu murojaahnya diperbanyak. Jadi pagi-pagi sudah mulai murojaah, ulang terus 1 juz, 2 juz, 15 juz, 20 juz. Mereka otomatis sudah bisa membaca Al-Quran dan bisa menghatamkannya. Maka itulah orang-orang di kelas istimewa. Kita bagaimana targetkan ya, Bu? Sama-sama mentargetkan, pengennya sekali atau 2 kali atau 3 kali, bebas Ibu mau punya prioritas apa. Misalnya saya nggak apa-apa hatam 1 kali tapi hafalan saya nambah, silahkan. Saya nggak apa-apa nggak hatam tapi bacaan Quran saya bagus, silahkan. Programnya masing-masing, yang penting ada target. Justru pengennya apa, Bu? Bulan Ramadan kita pengen bacaan Quran kita lebih bagus, misalnya makhrajnya, tajwidnya, tidak mengejar apa khatam, tetapi kita tartil, artinya kita pahami, baca. Yang penting ada target. Setiap orang berbeda targetnya ya, Bu. Ada yang memperbanyak hafalan, ada yang memperbanyak tilawah, ada juga yang memperbaiki. Selama hubungan kita dekat dengan Al-Quran, selama kita dekat dengan Al-Quran, lakukan, gak apa-apa. Makanya kalau kita punya anak, targetnya apa? Ramadan selesai, Iqra 6 selesai, gitu, Bu. Jadi umumnya saya tuh kalau punya target anak saya Ramadan sudah bisa baca Quran. Kenapa? Karena bulan turunnya Al-Quran. Ramadan itu mulia karena bulan turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mulia karena berakhlak Al-Quran. Kita pun mulia kalau dekat dengan Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Coba muliakan, Bu. Sebaik-baik kita orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Maka yang keempat, tilawah. Apa yang kelima? Yang kelima, memperbanyak sedekah.
Sedekah bisa materi, bisa non materi. Berbeda sama apa Bu? Sama zakat. Kalau zakat itu materi, tapi kalau sedekah ada yang materi, ada yang non materi. Yang non materi apa? Nih Bu nih, belai anak. Pinter banget anak mama udah Iqra 6 atau Iqra ketiga. Itu sedekah tuh Bu. Anak sendiri atau anak mertua itu sedekah Bu. Anak mertua tuh suami kita maksudnya. Udah sehat ya Pak. Tuh motongin kukunya sedekah tuh Bu. Facialin wajahnya sedekah. Kukunya potong nih, potong. Menyediakan sarapan tuh sedekah tuh Bu. Menyediakan sahur ya, kalau Ramadan sahur buka itu sedekah. Begitu juga senyum. Assalamualaikum ibu-ibu, waalaikumsalam. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kepada saudaramu berarti ada temannya Bu. Jangan senyum sendirian, ngeri nanti. Itu sedekah dalam bentuk non materi. Yang materi apa? Yang materi berbagi. Makanya perlu ada persiapan harta. Jadi kalau yang pertama persiapan mental dan spiritual, yang kedua persiapan harta. Kenapa harus ada persiapan harta? Mau sedekah, mau berbagi. Kalau pulang kampung mau silaturahmi, gitu kan Bu? Mau bikin parcel buat orang tua, buat mertua. Syukur-syukur kalau orang tua masih ada, itu ajak makan. Mama mau buka puasa bersama pakai apa? Kamu mau masak Nak? Enggak, mau delivery. Enggak apa-apa. Enggak ada alasan untuk tidak menservis keluarga. Dan Rasulullah paling pandai menservis keluarga di bulan Ramadan. Jadi kalau yang kelima tadi sedekah, yang keenam menservis keluarga di bulan Ramadan. Tebarkan pahala dan hadiah untuk anak-anak. Ini saya perhatikan banyak Mahmud Abbas. Apa Mahmud Abbas? Anak baru 1. Kalau yang 3 Mahmud Abad, anak baru 3. Yang kecil-kecil tebarkan pahala ibu. Nah kalau buka zuhur hadiahnya sekian, buka asar hadiahnya sekian, buka maghrib hadiahnya sekian, tebarkan gak apa-apa, kasih hadiah sama mereka. Itu sedekah itu. Jadi ingin menebar pahala. Syukur-syukur kalau kita bisa menyiapkan rumah itu Bu, ada balon, ada warna-warni. Mama kita siapa yang ulang tahun Nak? Nanti ada tamu mulia. Siapa Mah? Ramadan sebentar lagi datang. Biar dia bahagia Ibu. Samakan frekuensi kita sama anak-anak. Nah sebentar lagi kita Ramadan. Bayangkan kalau kita bilang, ya Allah, mana 10 hari lagi Ramadan, mana belum bayar kodok, mana utang belum ini, mana. Coba kitanya pusing, anak sama Bu. Mama pusing anak lo Ramadan, mana bangunin kamu susah. Bapak kamu juga susah dibanguninnya. Itu anak kita ikut tuh Bu, frekuensinya akan sama. Tapi kalau kita senang dia ikut senang. Sebentar lagi kita Ramadan tahunan. Iya Mah, dia akan senang. Transfer rasa senang kita ke anak-anak, ke pasangan. Nah jangan lupa Nak, bulan bonus pahala Nak. Ya jangan lupa ya. Nanti kita selawat tarawih bareng, kita buka puasa bareng. Buat hati kita sama dengan anak kita, dengan pasangan kita. Jangan dibuat stres, jangan anak ikut stres. Aduh ya Allah, mana pandemi, Ramadan pandemi, anak kita stres ikut. Iya ya Ma, iya kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa buka puasa. Gampang makanannya dibawa ke rumah. Nggak ada alasan, samakan rasa. Kita seneng, anak kita seneng. Asik. Nanti ada sirup, ada es krim, ada. Ini buat anak-anak bahagia. Sahurnya pun dikasih makanan yang enak. Dia sukanya apa nih? Dia sukanya rendang. Nak bangun Nak, sahurnya pakai rendang. Dia semangat. Tapi kalau Nak sahur Nak pakai apa? Mie. Ya mie lagi, kemarin udah mie. Buat. Kenapa? Itu sedekah itu Bu. Buat anak kita seneng dengan Ramadan. Buka. Apalagi kalau masih kecil-kecil gini ngelatih itu susah.
Nanti kalau sudah terbiasa 1 tahun pertama tuh susah Bu, tapi kedua, ketiga kita udah enak tuh Bu. Aku udah kuat puasa buka maghrib, itu udah enak kita. 3 tahun nih misalnya, ini 4 tahun, kita udah tenang sekali. Nanti ketika dia balik nggak perlu hadiah, mereka sudah tahu itu kewajiban berpuasa. Biarkan masih kecil begini, latih. Taburkan hadiah, taburkan pahala untuk mereka. Itu terkait dengan persiapan yang kedua, persiapan harta. Apa yang ketiga? Yang ketiga persiapan ilmu. Untuk persiapan ilmu ini nanti disambung dengan pertanyaan saja. Mengapa? Karena untuk persiapan ilmu itu butuh waktu. Syarat wajib puasa, yang merusak pahala puasa, yang membatalkan puasa, rukun puasa, hal-hal apa yang dibolehkan dalam puasa itu butuh waktu. Nanti disambung dengan pertanyaan saja. Jadi ilmu saat ini kita nuntut ilmu ya Bu, menuntut ilmu hukumnya wajib. Tetapi jika dilakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya 70 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Rajin-rajinlah datang ke pengajian di bulan Ramadan. Pahalanya besar. Jangan justru alhamdulillah Ramadan tawakufan juga deh. Berarti kita nggak perlu ngaji, justru tambah ilmu. Saya terus terang masih ngaji Ibu. Ada kajian pekanan, ada kajian bulanan, masih ngaji. Kenapa? Karena ilmu saya seujung kuku juga belum ada. Masih ngaji, masih nanya. Kenapa? Semakin kita terjun ke dalam lautan, itu semakin pengen ke dalam. Ternyata di dalam, ya Allah ada mutiara, hewannya, ikannya bagus-bagus. Kalau masih di atas dingin kan Bu, males mau berenang, aduh males banget. Tapi kalau udah nyebur, enak, bisa diving, bisa snorkeling, dan itu ternyata hewan-hewan di dalam, bagus-bagus. Seperti itu orang nuntut ilmu. Kalau awal-awal males, ngaji males gitu. Tapi kalau udah ngaji, ternyata Allah kasih ketenangan di dalam hati kita. Maka mayoritas orang datang ke pengajian itu ngantuk, saking tenangnya. Jadi saya terkadang memaklumi sekali kalau baru assalamualaikum, ibu udah langsung nyari senderan. Baru warahmatullah ibu wabarakatuh langsung. Itu kenapa? Saking tenangnya. Jika punya teman, banyak pikiran, gak bisa tidur, bawa ke pengajian. Dia bisa tidur. Iya, di rumah dia gak bisa tidur berhari-hari. Ya Allah saya gak bisa tidur, ikut kaji yuk. Malah justru nanti tidur di pengajian. Namanya tetap tercantum di Lauhul Mahfuz. Malaikat menyebut, Allah menyebut nama kita satu persatu dari yang pertama datang sampai yang terakhir. Bukan menyinggung yang telat ya, nggak nyinggung yang telat. Sampai malaikat bertanya, terus tadi barusan yang cuma datang, misalnya mohon maaf bawain tisu, bawain air, betulin sound system, cuma lewat saja. Kata malaikat, bagaimana dengan dia? Masukkan namanya juga untuk dalam orang yang hadir ke pengajian. Coba Bu, jika dilakukan di bulan Ramadan, bisa kita bayangkan pahalanya. Maka perlu ada persiapan ilmu dan agenda yang tidak kalah penting setelah menservis keluarga, mengkaji ilmu-ilmu agama. Jadi kan ada 5, 6, 7 ya Bu, mengkaji ilmu-ilmu agama. Terus apa persiapan yang terakhir? Setelah persiapan mental dan spiritual, kemudian persiapan harta, kemudian persiapan ilmu, yang keempat persiapan fisik. Badan juga perlu disiapin. Jadi kalau misalnya kita badannya sehat, baca Qur'annya lantang, sholat juga nggak ngaruh. Tapi kalau kita puasa lemes, khawatir sholat ngangkat tangannya gantian. Allahu Akbar, ya Allah Bu. Baca Qur'annya
Mela, ndak enak bu. Puasa tetep. Caranya gimana? Madu kurma, konsumsi kurma. Dari sekarang udah boleh bu. Orang Indonesia itu makan kurma 1 butir, 3 butir, 5 butir gitu ya paling ya bu ya. Kalau orang Arab makan kurmanya 1 baskom. 1 baskom bu, seperti kita makan kacang kulit, makan cemilan, seperti itu mereka. Kita kan cuma basa-basi aja kan bu, formalitas doang. Allahumma buka kurma 1 butir sudah. Makanya sering masuk angin, kehujanan masuk angin, naik ojol masuk angin, kerok, cepet kan bu. Orang Arab jarang begitu. Jarang orang Arab itu sendawa karena masuk angin, jarang. Kurma, zaitun, madu mereka konsumsi. Tapi memang didukung gizi. Orang Arab kan ayam dibelah 2 ya bu. Kita kan ayam dibelah 12, beda udah. Makanya kecil-kecil orang Arab tuh aneh, ya Allah itu dibelah ayamnya mana ayamnya, ini ayamnya, oh mereka dibelah 2, 1 ekor berdua, kita 1 ekor sekeluarga. Makan kambing guling terkadang mereka berempat habis, kita kan 1 resepsi pernikahan. Memang beda tenaganya. Jadi pernah dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW ngobrol dengan para sahabat ibu. Dan ngobrol itu di depan Rasulullah ada biji kurma dan di sebelah kanan itu Ali radhiyallahu an. Ali makan kurma, dilirik sama Rasulullah, oh ini biji kurmanya Ali. Akhirnya biji kurma Rasulullah digeser ke biji kurmanya Ali, digeser, bercanda bu. Setelah digeser berarti kan biji-biji kurma Ali kan banyak tuh bu. Nah kata Rasulullah apa? Ya Ali, kamu makan kurma banyak sekali, lihat bijinya sampai segini gitu ya. Ali kaget loh, kok biji kurma jadi banyak banget. Dilirik ke depan Rasulullah, gak ada bijinya. Ini Rasulullah ngegeser kan gitu ya bu ya. Apa komentar Ali? Ya Rasulullah, alhamdulillah aku makan kurma tidak sama bijinya. Coba kau lihat. Makan kurma sama biji-bijinya. Tersenyumlah Rasulullah SAW. Jangan dibayangkan kehidupan mereka tuh kaku. Cuman doa, ada bu senda gurau, tapi bedanya tertawanya sedikit. Bahkan Rasulullah nggak pernah ketawa, cukup senyum. Kalau kita kan sebentar-sebentar tertawa, sebentar-sebentar tertawa. Mereka makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Sarapan ada, makan siang ada, sore-sore ngeteh, maghrib mindo, malam makan banyak bu. Kalau mereka makannya tidak banyak, jadi diusahakan Rasulullah itu sebelum Isya udah selesai makan malam. Kalau kita kan ada mie tek-tek, nasi dok-dok, semuanya kita makan. Teng-teng yang lewat kita makan semua gitu ya. Nah itu terkait dengan fisik. Kalau ibu-ibu gak doyan kurma, saya kasih tipnya biar sama. Saya kalau gak doyan kurma, bukan terlalu manis ibu ya, ambil gelas, taruh kurma 3, 5 atau 7 ganjil ya bu. Taruh kurma di gelas, ambil air panas, air termos atau air yang baru mendidih, tuangkan ke kurma, tutup 15 menit, 30 menit, nanti kurma itu kan meleleh tuh bu. Nah, diaduk, kita minum itu kayak karamel, jadi manisnya nggak terlalu. Alhamdulillah itu kita keringetan seger gitu bu. Karena kalau makan kurma kan ada yang nggak kuat ya, bukan terlalu manis, pakai air saja. Jadi kalau Rasulullah diinepin, kalau beliau diinapkan. Tapi kalau misalnya ibu mau anget-anget, maklum kan misalnya kita kalau dingin nggak nafsu ya bu, itu aja anget-anget. Letakkan kurma 3, 5 atau 7 ke dalam gelas, tuang air panas, tutup, tunggu 15 menit, 30 menit. Itu nanti kita aduk meleleh tuh bu, kurmanya hancur kan. Nah, jadi kita makan kaldu kurma sama airnya. Itu pernah keponakan saya lagi gak enak badan, sebentar ya saya bikinin air itu. Jadi ketika dia minum, ya Allah iya enak, seger kata dia. Nanti dicoba, latihan lagi dari sekarang. Coba ibu nanti enak, beda di badan.
Itu kan makanan Rasulullah. Semua makanan yang ada di dalam Al-Quran itu keren. Wattini wa zaitun, itu enak tuh Bu. Ketimun, bawang merah, bawang putih, kan ada semua tuh, punya manfaat semua. Kurma di dalamnya. Berarti kita siapin apa Bu? Siapin 4 persiapan. Pertama persiapan mental dan spiritual. Kedua persiapan harta. Ketiga persiapan ilmu. Keempat persiapan fisik. Nah, persiapan mental buat agenda gitu Bu. Jadi membuat agenda itu termasuk persiapan mental. Apa saja? Yang pertama puasa tapi kelas 2. Yang kedua tarawih. Yang ketiga witir. Yang keempat tilawah. Kelima sedekah. Keenam menservis keluarga. Ketujuh datang ke pengajian. Kedelapan berburu Lailatul Qadar. Tunggu Bu, diburu Lailatul Qadar itu tuh agenda keren Bu, jangan disia-siakan. Kedelapan berburu Lailatul Qadar. Kesembilan apa? Kesembilan zikir dan doa. Zikir dan doa yang kesembilan. Perbanyak zikir, perbanyak doa. Mumpung Ramadan perbanyak doa. Baru yang ke-10 silaturahim. Mungkin ada di antara ibu yang mau pulang kampung. Jangan anggap itu tradisi, tapi niatkan untuk silaturahim. Jadi itu 10 agenda, 10 planning, 10 rencana agar Ramadan berbuah takwa. Nanti kalau sudah punya 10 agenda Bu, otak kita dipenuhi tuh. Caranya gimana ya biar dapat ini gitu. Perselisihan tinggalkan. Dosa-dosa kurangi. Khilaf saja, jangan disengaja. Dosa-dosa yang khilaf, bukan yang disengaja. Jadi lisan kita terbiasa yang baik-baik saja. Diingat apa kata Utsman, kalau hatimu bersih maka kamu tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Gak pernah kenyang, gak pernah merasa cukup gitu ya. Jadi kita ingin membersihkan hati kita menyambut bulan suci bersama keluarga. Allahu a'lam bishawab. Gak terasa jam 11:06. Ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan atau dikurangi? Ada Mbak Sarah sebagai MC. Saya persilahkan, saya kembalikan ke Mbak Sarah. Alhamdulillah tadi sama-sama terima paparan tentang Ramadan itu semuanya ya. Silakan yang bertanya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang